Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, para tenaga kesehatan yang mengikuti materi kali ini, kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menerapkan teknik mindfulness untuk mengelola stres sehari-hari. Harapannya dengan teknik ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengelola stres atau tekanan dalam bekerja sehari-hari. Kita akan bahas terkait dengan beberapa hal, terutama yang pertama kita akan bahas terkait dengan stresnya terlebih dahulu. Ya, karena dalam penerapan nanti mindfulness ini bisa digunakan untuk kemudian mengelola stres sehari-hari terkait dengan tekanan pekerjaan yang Bapak Ibu alami, ya mungkin saja alami di tempat kerja gitu ya, atau bahkan di sehari-hari tidak hanya di tempat kerja. Bagi Bapak Ibu tenaga kesehatan kali ini. Selanjutnya, kita akan bahas setelah kita membahas apa itu stres, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengelola stres. Salah satunya dengan teknik mindfulness tadi, ya. Dan apa itu mindfulness dan praktek apa saja yang bisa dilakukan untuk melatih skill mindfulness kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di awal kita perlu memahami apa itu stres terlebih dahulu, ya. Kalau Bapak Ibu sadari, ya stres itu kan sebenarnya kita hadapi sehari-hari, tidak hanya pada situasi-situasi tertentu yang pada akhirnya Bapak Ibu merasa sangat tertekan. Tapi mungkin Bapak Ibu juga menghadapi tantangan sehari-hari, tapi pada akhirnya Bapak Ibu bisa solve atau mengelola hal tersebut. Karena memang stres itu adalah hubungan antara kita, individu, dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya kita pagi tadi berangkat terkena macet, ya, sementara waktu sudah mepet untuk harus ke kantor atau tiba di rumah sakit dan lain sebagainya, ya, itu sebenarnya tekanan juga untuk kita atau stres juga untuk kita. Tapi apakah kemudian stres itu bisa dikelola atau tidak? Nah, itu adalah hal yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Jadi kenapa kita itu bisa kemudian merasakan stres? Kalau dari teori sebenarnya kita bisa mengatakan atau merasakan itu stres karena persepsi kita. Kalau teorinya Lazarus, itu ada yang disebut dengan tahapan primary appraisal, ya, atau proses kita menginterpretasi ya, tantangan atau tekanan yang ada di lingkungan sosial kita, ya, atau di lingkungan sehari-hari kita. Ketika kita merasa bahwa tantangan itu akan membuat kita menjadi lebih berkembang, gitu ya. Itu sebenarnya juga stres, tapi stres yang bersifat sehat atau baik, atau disebut dengan eustress. Tapi jika stres kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mengancam diri kita, gitu ya, tekanan kemudian dianggap sesuatu yang mengancam kita, berpotensi akan melukai kita atau membuat kita kehilangan, gitu ya, atau sumber daya yang kita miliki itu tidak cukup untuk bisa mengatasi tantangan tersebut, maka itu jatuhnya adalah sesuatu yang disebut dengan distress atau stres yang tidak sehat atau merusak. Ada sebenarnya situasi lain yang kita hadapi sehari-hari yang bisa saja tidak masuk stres karena itu tidak relevan dengan kita. Gitu. Itu jadi sifatnya netral. Nah, kembali lagi kepada stres tadi, gitu ya, atau distress. Ketika kita sudah menganggap bahwa tantangan yang kita alami di lingkungan itu dapat mengancam kita, ya, dapat berpotensi untuk membuat kita terluka, mengancam well-being kita, ya, atau kita kehilangan, gitu. Maka itu akan membuat kita stres. Yang di tahap selanjutnya kita akan kemudian berpikir, ya, apa kemudian cara untuk mengelola ini. Kalau secara teori ada dua sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu pun sebenarnya sehari-hari sudah merasakan ini. Ada yang disebut dengan coping stress atau cara kita dalam menghadapi stres, ya, atau mengelola stres. Yang pertama, ya, coping stress itu ada yang disebut dengan problem focus coping. Berarti di sini kita fokus pada permasalahan yang membuat kita menjadi stres. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu dihadapkan pada situasi di tempat kerja, gitu ya, berhadapan dengan pasien, keluarga pasien, gitu ya, yang misalnya mereka
menuntut sesuatu gitu ya, atau meminta sesuatu yang secara prosedur tidak diperbolehkan misalnya, ya, atau berhadapan pada situasi pasien sedang dalam kritis gitu. Ketika Bapak Ibu fokusnya pada menyelesaikan masalah, berarti Bapak Ibu sedang melakukan problem focus coping. Sementara yang kedua adalah emotion focus coping. Berarti di sini fokusnya pada emosi kita. Contohnya adalah misalnya ketika kita dihadapkan pada situasi yang menekan, gitu ya, di rumah sakit ada pasien yang gawat dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu mencoba berbicara kepada rekan Bapak Ibu yang tujuannya adalah membuat Bapak Ibu menjadi lebih tenang. Berarti itu adalah fokus emotion focus coping, mohon maaf. Ya. Jadi fokusnya pada emosi kita terlebih dahulu. Mana kemudian yang lebih baik? Semua baik, kedua-duanya sama-sama baik, gitu ya. Tergantung bagaimana kondisi kita pada saat itu dan karakteristik kita. Ya. Ada yang individu memang memerlukan emotion fokus dulu, ya, jadi beresin emosinya terlebih dahulu, baru kemudian fokus pada masalahnya. Ada yang langsung fokus pada masalah, dan itu tidak masalah, semuanya tergantung pada cara masing-masing dalam mengelola stres. Nah, dalam perspektif mindfulness, Bapak Ibu, ya, kenapa orang itu kemudian menjadi stres? Ya, kalau Lazarus tadi bilangnya ya karena ada tekanan dari lingkungan, tuh. Kemudian kita mempersepsi itu sebagai suatu ancaman. Kalau mindfulness, ya, mindfulness menyatakan bahwa kenapa individu itu menjadi stres dalam kondisi yang stres bahkan berkepanjangan. Yang pertama, memang karena kita tidak sepenuhnya sadar atau kesadaran kita itu berada level yang rendah terhadap hubungan tekanan yang kita terima dari lingkungan dengan analisa atau pengetahuan kita terkait dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, harapannya ketika kita sepenuhnya sadar dengan potensi atau sumber daya yang kita miliki, maka kita akan lebih bisa untuk mengatasi masalah. Langsung fokus pada masalah, tidak terperangkap kepada pikiran bahwa hal itu mengancam, hal itu akan menyebabkan kita tidak well-being dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi terperangkap pada pikiran. Jadi menurut mindfulness, kenapa kita menjadi stres, itu karena kita sebenarnya terperangkap pada pikiran. Kita sebagai individu itu punya 3 dimensi waktu. Saat ini, masa lalu, dan juga masa depan. Nah, bagaimanapun kita menyesali masa lalu atau memikirkan masa lalu, maka masa lalu tetap tidak akan pernah berubah sebenarnya. Ya, begitupun dengan masa depan. Sebagaimanapun kita berusaha untuk mengkontrol masa depan atau memikirkan masa depan itu sekarang, ya kita tidak akan bisa melakukan masa depan itu sekarang. Ya, dimensi waktu yang bisa kita kendalikan adalah saat ini di sini. Ya, waktu saat ini. Sementara kita seringkali merasakan atau memikirkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau, ya, terperangkap pada penyesalan, pikiran terkait dengan masa lampau, atau ketakutan-ketakutan akan masa depan. Ya, itulah yang kemudian membuat kita menjadi stres. Jadi terperangkap pada pikiran masa lalu ataupun masa depan. Sehingga kita tidak melakukan hal yang terbaik saat ini di sini. Dan bahkan itu kemudian lebih lanjut bisa berpotensi menjadi masalah karena kita tidak fokus pada saat ini di sini. Seperti contohnya misalkan Bapak Ibu dihadapkan pada situasi pasien sedang gawat, misalnya Bapak Ibu diharuskan untuk melakukan tindakan, kemudian Bapak Ibu misalnya saja dahulu kala pernah ada pengalaman yang kurang menyenangkan pada saat melakukan tindakan pada pasien, dan pada saat ini ketika dihadapkan dengan pasien, Bapak Ibu masih teringat pengalaman masa lalunya terus, ya, sehingga ada ketakutan-ketakutan tersebut, sehingga tidak fokus untuk melakukan tindakan saat ini di sini. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa potensi untuk Bapak Ibu melakukan kesalahan saat ini, ya, pada saat berhadapan dengan pasien itu bisa lebih tinggi karena Bapak Ibu tidak fokus. Karena fokusnya, pikirannya itu berada pada masa lalu. Seperti itu. Ya, sehingga akan bisa menjadi bola lingkaran setan lah, seperti itu ya.
Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah merespon stres dengan otomatis dan tidak adaptif. Oke. Karena kita terbiasa merespon sesuatu itu secara otomatis, tidak sepenuhnya sadar atas apa yang terjadi saat ini di sini, sehingga bisa saja responnya itu tidak adaptif. Contohnya yang paling simpel adalah misalnya kita dibentak orang lain, secara otomatis kita bentak juga atau nadanya tinggi, lebih tinggi juga, gitu ya. Karena itu respon otomatis kita. Padahal ketika kita sadar penuh itu ya apa yang sedang kita hadapi, mungkin kita bisa bereaksi dengan cara yang berbeda. Sehingga kondisi pun bisa berbalik misalnya menjadi lebih baik. Ketika kita misalnya menurunkan nada kita, tone kita, berbicara dengan lebih tenang gitu, maka bisa jadi lawan bicara kita ikut menjadi lebih tenang. Berbeda ketika sama-sama dengan nada tinggi atau emosi yang lebih negatif, maka akan berpotensi untuk menjadi lebih konflik seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit gitu ya, apa sebenarnya ciri-ciri orang yang mengalami stres, sehingga Bapak Ibu bisa mengidentifikasi, apakah diri saya sekarang pada kondisi stres gitu ya, dan juga melihat mungkin situasi di lingkungan kerja, apakah rekan saya sebenarnya itu dalam kondisi stres atau tidak gitu ya. Nah, salah satu ciri stres gitu ya, dari beberapa ciri yang ada, salah satunya memang adalah orang itu menjadi lebih irritable atau mudah marah, mudah sedih, mudah menangis gitu ya. Kemudian otot-otot pada tubuh kita menjadi kaku. Bapak Ibu pasti tahu itu ya, sebagai tenaga kesehatan ada mekanisme fight or flight dalam tubuh kita ketika kita dihadapkan pada stres. Gitu ya. Sehingga Bapak Ibu harus sadar bahwa sepertinya tubuh saya dalam mekanisme itu, gitu ya. Ketika sistem dalam tubuh kita hormon-hormon atau mekanisme stres itu sedang kemudian aktif, gitu ya. Saraf simpatiknya sedang aktif, maka organ-organ tubuh ya atau proses di tubuh itu akan menjadi berbeda, seperti jantung berdenyut lebih cepat, gitu ya, atau keringat berlebih. Ya, otot-otot menjadi kaku, pandangan menjadi lebih atau pupil menjadi lebih lebar gitu ya. Itu yang bisa kita analisa dari kondisi kita. Kalau dari orang lain ya, dia mood-nya atau suasana hatinya cenderung lebih negatif gitu ya, murung, sulit untuk kemudian engage pada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, mudah marah tadi, mudah sedih gitu ya. Dan juga ada perubahan pola makan dan juga pola tidur. Kenapa saya katakan perubahan? Karena tidak mesti kurang tidur atau kurang makan. Bisa jadi respon stres dari orang tertentu itu menjadi tidur berlebihan atau makan berlebihan. Ya. Sehingga harapannya ketika kita paham simptom-simptom stres, maka kita akan bisa mengetahui dan segera melakukan pengelolaan ketika kita paham bahwa kita berada pada kondisi stres atau kita melihat orang lain dalam kondisi yang stres. Gitu. Nah, kembali lagi seperti yang kita bicarakan di awal, gitu ya, bahwa stres salah satunya bisa dikelola dengan teknik yang namanya mindfulness. Nah, apa sebenarnya mindfulness itu? Gitu ya. Mindfulness kalau secara teori itu sebenarnya adalah kemampuan kita untuk sadar penuh dan menyadari apapun yang terjadi saat ini di sini. Jadi kalau teknik mindfulness ini sebenarnya adalah suatu pendekatan yang sistematis yang dikembangkan oleh Kabat-Zinn ya mulai tahun 2000-an, di mana sebenarnya menurut Kabat-Zinn kita itu bisa kemudian mengembangkan kontrol dalam kehidupan kita sebagai manusia ya karena kita punya kapasitas untuk melakukan relaksasi, memperhatikan apa yang terjadi saat ini di sini, dan kita punya kapasitas untuk sadar penuh dan kemudian memperoleh insight ya atas apa yang terjadi saat ini di sini. Sehingga harapannya kita akan bisa merespon apapun yang terjadi di lingkungan menjadi lebih adaptif. Seperti itu. Jadi, pada intinya mindfulness itu adalah sadar saat ini di sini. Semua orang bisa melakukan apa itu mindfulness. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya mindfulness itu bekerja untuk menurunkan stres? Yang pertama, memang
eh, seperti teori Lazarus dan juga mindfulness tadi, ketika kita stres, itu dibutuhkan kesadaran untuk dapat menilai dengan tepat ya, sebenarnya tantangan apa atau ancaman apa yang kita terima dari lingkungan. Sehingga kita bisa kemudian menilai secara tepat, bahkan mempersepsi dengan tepat ya. Jadi mengurangi persepsi-persepsi yang kurang tepat ya. Sehingga stres pun atau tantangan pun itu kita bisa persepsi dengan tepat. Nah, teori lain menyebutkan bahwa sebenarnya antara stimulus dan respon, gitu ya, kita kan seringkali setelah diberikan stimulus dari lingkungan, langsung otomatis merespon. Seperti yang saya contohkan tadi. Dibentak orang lain, langsung kemudian otomatis nadanya juga sama-sama tinggi, membalas dengan membentak. Gitu ya. Padahal sebenarnya kita, ya menurut teori mindfulness juga, punya kapasitas untuk sadar. Jadi antara stimulus dan respon itu sebenarnya ada ruang bagi kita untuk menyadari dan memilih respon yang tepat. Kita sebagai manusia itu punya kebebasan untuk memilih respon kita atas apapun situasi yang kita hadapi di lingkungan. Nah, sayangnya kita seringkali tidak menggunakan jeda itu atau tidak menggunakan space itu. Jadi kita langsung otomatis saja. Ya, sehingga stres itu terus bergulir. Seperti itu. Nah, sementara ketika kita terus-terusan berada pada situasi yang menekan gitu ya, kemudian respon kita terus-terusan maladaptif, maka kita akan juga berpotensi untuk berada pada kondisi stres yang berkepanjangan gitu ya, atau prolong stres. Nah, Lazarus dan juga Folkman, jadi teori yang sebelum mendahului mindfulness sebenarnya, itu sudah mengatakan bahwa sebenarnya kita itu lebih bisa resisten terhadap stres ketika kita bisa kemudian meningkatkan kapasitas diri kita, baik secara fisik maupun psikologis gitu ya, secara menyeluruh, salah satunya dengan meditasi, olahraga secara rutin, seperti itu. Ya, dan ketika kita tambahkan dengan mindfulness, harapannya kita lebih mindful ketika kita melakukan meditasi ataupun olahraga. Ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya ketika ada stimulus, kita itu punya jeda, ya, kita punya kebebasan untuk merespon, ya, dengan meningkatkan kesadaran kita dulu, sehingga dalam jeda tersebut kita sebenarnya bisa melihat dengan lebih jelas, dengan lebih tenang, stresor yang kita hadapi itu sebenarnya apa, dan kita punya sumber daya apa untuk menghadapi tekanan atau stresor tersebut. Baru kemudian direspon. Harapannya responnya jauh lebih adaptif daripada kita tidak menggunakan jeda tersebut, daripada kita tidak menyadari penuh jeda tersebut. Nah, berarti pada intinya kata kuncinya kan ada pada kesadaran. Kita menyadari apapun yang terjadi saat ini, ketika kita dihadapkan pada stimulus, kita harus sadar, ataupun stres kita harus sadar, stres apa yang sebenarnya kita hadapi, tantangannya apa, dan sadar kita punya resource apa. Berarti PR-nya adalah kemudian bagaimana kita meningkatkan kesadaran dalam diri kita, untuk kemudian bisa merespon stres menjadi lebih adaptif. Ada dua hal yang mindfulness tawarkan, yang bisa Bapak Ibu lakukan sehari-hari untuk bisa meningkatkan kesadaran, ya, dengan berlatih mindfulness. Harapannya nanti akan lebih bisa mengelola stres dan lebih resilient ketika kita dihadapkan pada tekanan. Yang pertama adalah praktek mindfulness yang sifatnya formal, dan yang kedua adalah praktek mindfulness yang sifatnya informal. Apa formal dan informal itu sebenarnya, gitu ya. Kalau formal itu adalah praktek di mana kita menghentikan semua aktivitas kita dan dengan sengaja melakukan praktek mindfulness seperti sitting meditation, gitu ya, melakukan body scan, hatha yoga atau dan lain sebagainya. Sementara kalau informal mindfulness, kita bisa menyelipkan mindfulness pada semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita bisa makan dengan mindful, berjalan dengan mindful, yang pada intinya adalah kita benar-benar menyadari aktivitas kita. Jadi kalau
mindful eating ya kita benar-benar menyadari sebenarnya aroma makanan itu bagaimana. Ketika menyentuh pertama kali bibir kita itu rasanya atau sensasinya bagaimana. Bagaimana sensasi mengunyah, menelan, dan sebagainya. Itu salah satu contoh informal mindfulness. Nah, pada kesempatan hari ini atau kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan paling tidak satu praktek mindfulness yang formal dan satu praktek mindfulness yang informal. Bagaimana kemudian praktek mindfulness formal dan informal? Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya atau di video selanjutnya untuk membahas bagaimana praktek dari mindfulness formal dan mindfulness informal. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk mengetahui lebih banyak bagaimana mempraktekkan mindfulness. Terima kasih.